Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Banyak perkara yang bisa kita bahas setelah pra peradilan Roy Suryo kemarin. Salah satunya Polda kapok bawa dosen dari UI karena pada akhirnya dia tidak bisa mengkhianati pengetahuannya. Aristotermul itu. Nah, karena dia tidak bisa mengkhianati pengetahuannya, pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Polda Metro saat itu dihukumi sebagai sesuatu tindakan yang sewenang-wenang. Nah, kemudian mengambillah ahli yang lain, yang mana kemarin sudah kita lihat ya, profesor siapa itu namanya, dari Riau ternyata. Seingat saya sih pacar Anda semua ya, Eli dan Neti. Itu kan dari Riau juga. Duh, ini kok kayak temenan nih antara Eli dan Neti dengan profesor ini, siapapun namanya. Nah, nanti akan kita lihat ya, karena itu kan sudah kita kupas tuntas lah sebagian dari perkataannya kemarin itu. Nah, kemudian kita kan jadi tahu yang bersangkutan itu termul. Tidak lama setelah itu mereka berkumpul tuh bareng Azwan, bareng Rismon, bareng Jamada Girsang. Atau begini ya, kalau kata saya itu supaya tidak ada anggapan buruk dulu lah di masyarakat begitu. Supaya tidak terlalu mencolok, supaya tidak terlalu memperhatikan. Jangan langsung kumpul. Lah ini kok pulang sidang langsung kumpul sama para termul. Mending pulang kan. Lah ini menunjukkan sekali posisinya ada di mana. Oh, ternyata termul juga. Dan saya juga baru tahu, saya kan kemarin bilang, atuh kalau orang-orang itu kan ditanya sama siapa, sama Masya Allah, sama Mas Abdul Ghafur Sangaji. Kan bilangnya itu saya nggak baca begitu ya, saya tidak tahu. Itu kan banyak tuh jawaban seperti itu. Saya bilang, kalau seperti itu jangan jadi ahli, mending jadi YouTuber aja kayak saya begitu. Ternyata betul yang bersangkutan itu YouTuber juga. Jadi gimana sih ini ya? Entahlah, pusing saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu lanjutan kemarin Mas Roy Suryo saat menunjukkan ijazahnya. Karena kan ijazah Roy Suryo ini dipertanyakan sama si Bill itu ya. Bill yang mempertanyakan juga ijazahnya Rismon. Yang mana sebetulnya ada bagusnya juga. Karena kenapa? Karena sebetulnya yang dipermasalahkan dari ijazahnya Roy Suryo itu bukan keasliannya, tetapi adanya undang-undang yang menurut undang-undang seharusnya Roy Suryo itu tidak masuk sampai kepada wisuda, tetapi seharusnya di drop out di tengah jalan begitu. Hanya saja UNJ tidak melihat hal itu dan meluluskan Roy Suryo. Jadi kan jelas berbeda permasalahan Roy Suryo di sini dengan permasalahan Jokowi. Ya, Roy Suryo itu sekolahnya memang betul, ujiannya memang betul, disertasinya memang ada, diluluskannya juga iya. Hanya saja ada aturan yang mana ini bisa terjadi dissenting opinion. Ya silahkan itu mah. Lagi pula kalaupun memang misalkan masuk itu pasal untuk membatalkan gelar doktornya Roy Suryo, terus so what begitu ya, nggak ada urusannya juga. Yang jelas ijazahnya itu asli. Makanya saya katakan ya, ini kan menampar dua kali sebetulnya. Roy Suryo menampar Jokowi dua kali. Satu mengenai ijazah, begini loh caranya kalau dituduh ijazah palsu, itu yang pertama. Yang kedua, dengan menunjukkan kepada masyarakat yang ada pengadilan sekarang itu adalah pesanan dari Joko Widodo secara nyata. Yang ketiga, Jokowi juga ditampar sama si Bang Bill itu. Karena saat permasalahan ijazah yang berbeda yang dituduhkan kepada Roy Suryo dengan kepada Jokowi, apa-apa yang didapatkan saat meneliti, kan begitu katanya, saat meneliti ijazah Roy Suryo itu tidak didapati saat meneliti ijazahnya Jokowi. Sampai saat ini mana ijazahnya juga nggak ada, kuliahnya juga dipertanyakan, KKN-nya dipertanyakan, terus semua nggak ada datanya sama sekali begitu. Nah ini ya, jadi sudah berbeda. Makanya saya katakan ini Roy Suryo menampar Jokowi dua kali. Bang Bill pun ini sadar atau tidak sadar dia pun menampar Jokowi juga. Baik, kita saksikan saja ini sebelum ke profesor yang itu ya, yang termul. Kita lihat dulu penunjukan ijazah dari Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf izin, meskipun kemarin semalam saya sudah izin kepada Mas Refli Harun, Mas Ghafur Sangaji,
Bu Aya, dan juga Mbak Ariana, Mbak JJ, Bu Lisa, dan juga kuasa hukum yang ada. Kalau Pak Yasena tadi ikut saya, ya. Saya terlambat ya mengikuti sidang ini karena seharusnya saya memang tidak pernah terlambat. Saya selalu ikut. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi mau nggak mau saya tanggapi karena benar seperti kata Mas Refli Harun tadi. Ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa keluar melakukan lagi. fitnah, ya, dan melakukan persangkaan palsu bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Nah, tapi sebelumnya saya izin untuk kemudian sedikit, alhamdulillahnya saya datang di ujung seperti tadi Mas Gafur sampaikan. Di ujung terakhir ketika saya mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon bahwa keterangannya saya tadi mohon maaf, saya termasuk dalam tim panja dan juga tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE sebelum itu disahkan tahun 2008 yang lalu. Bahkan setelah itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Yang paling penting adalah definisi pasal 5 ayat 1. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa? Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik, Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah akademik, tapi harus bisa diakses secara langsung. Ya, dan dibuktikan dalam suasana yang bisa dipastikan atau disaksikan oleh pihak-pihak yang lain. Itulah bukti kecerdasan dari Hakim Tunggal pra-peradilan kita kemarin ketika beliau mengakses dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pertanyaan kemarin itu sebenarnya sangat membantu kita, ya, pertanyaan Hakim Tunggal itu. Itu diakses dari komputer apa? Itu membuktikan beliau menguji, ya, dokumen elektronik, dan ternyata dokumen elektronik itu tidak bisa dijelaskan oleh ahli tadi. Ini kan fatal banget. Dia nggak mengerti definisi tentang data elektronik, dokumen elektronik. Padahal definisinya sangat clear, loud and clear itu. Jadi ya saya setuju dengan 100% dengan apa dikatakan oleh para kuasa hukum saya, termasuk Mbak Aya tadi, dan juga Mbak Lisa, meskipun tidak menyampaikan langsung. Tapi artinya apa? Apa yang mereka lakukan, dan alhamdulillah saya nggak perlu mendengar kuliahnya ya, karena nggak ada gunanya. Kenapa saya perlu mendengar kuliahnya? Ya, ini poin penting. Mohon izin di kesempatan ini, saya akan memanfaatkan Mas Refli untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa profesor, ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya ikuti, ijazah saya adalah sah. Tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan peraturan yang ada pada peraturan akademik dan peraturan rektor memang disebut bagi yang terkena kasus pidana dan berkekuatan hukum tetap akan diminta untuk DO atau drop out. Itu yang digoreng para termul yang jahat itu. Dia tidak membaca pidana luar biasa. bahwa ada pasal sebelumnya
yang mengatakan itu berlaku untuk tindak pidana luar biasa. Misalnya dengerin terorisme, tuh. kemudian korupsi, kemudian akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan plagiarisme, melakukan pencontekan, itu yang dipidana. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Sebentar, tuh begitu caranya ya. Ini jelas berbeda sekali yang dipermasalahkan sama si Bill itu memang beneran offside. Untung ada VAR. emang on. Ini permasalahannya beda. Kalau Jokowi itu yang dituduhkan ya dari Pasar Pramuka. Kalau Roy Suryo itu ini di Tenggarai ada satu peraturan, ternyata peraturannya itu adalah peraturan akademik, peraturan rektor. Ini kan peraturan lokal juga. Nah, kalau misalkan peraturan lokal tidak ditetapkan, ya urusan mereka juga. Ya, karena ternyata itu pun bukan semau mereka, tetapi tindak pidana yang dimaksud yang bisa atau yang bisa menahan atau mengeluarkan status mahasiswa itu apabila tindak pidananya luar biasa, termasuk juga di dalamnya mungkin tindak pidana yang berupa akademik, yaitu plagiarisme dan sebagainya. Itu jelas, ya loud and clear. Saya termul ada aja. Bill, balik, woi. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli, ini kopinya, dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2, MKes, UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Jelas di tanda lulus. Dan ini digoreng. Dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Enggak apa-apa, yang penting lulus. Ya, gitu. Dan bahkan yang ditahan karena nggak bayar SPP juga ada. Yang tidak ambil wisuda, karena wisuda itu hanya seremoni. Iya. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak karena semua sudah clear. Saya tadi langsung dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok, yang sudah membalas dulu ya teman-teman termul itu, dan tadi ada juga yang bersangkutan, dan kali ini akan saya tunjukkan inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada silakan dilihat ya, tuh ada embosnya, silakan diraba, ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas, dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Ya. Jadi, nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya. Bill offside. Karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bill Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Oh, kirain 2 Mas Roy. Tuh, Jokowi begini caranya. Si Bill juga ngapain? Ini orang edan. Ya, ada itu. Ada di daftar nilainya. Jadi itu mohon maaf saya harus ambil waktu ini untuk menjelaskan karena itu penting, dan moga-moga
apa yang saya lakukan bermanfaat. Dan tadi juga terima kasih untuk Mas Ubed. Saya kira teman-teman tahu kan Mas Ubed, Mas Ubaidillah Badrun. Tadi membersamai juga saya dalam itu. Jadi inilah wujud kalau memang kita benar, insya Allah kita akan Mas terus Roy, benar. apakah bisa dipoto dan dianalisis? Silakan. Oleh analisis Ella? Oh silakan, ini nanti akan saya elah juga kalau perlu. Ya tapi kalau teman-teman mau motret ini dengan ini ijazah asli. Dan kalau dijamin tidak kena pasal 32. iya ini enggak kena ya. Mohon maaf di sini ada nomor NIK saya tapi nggak apa-apa lah. Ambil aja ya teman-teman, nggak ada masalah. NIK saya sudah tersebar di mana-mana. Meskipun itu sebenarnya melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2020. Tapi sepanjang Mas Roy tidak berkeberatan nggak? Saya nggak keberatan. Tak ada. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman semua. Jadi artinya apa yang terjadi pada mereka-mereka itu ya tentu saja izin saya akan lakukan tindakan. Karena mereka tak ubahnya adalah mereka-mereka yang ada pada kaos ini. Ya. Apa kaos ini nggak perlu saya baca. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu ya itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan mereka. Masuk kabeh. Aduh. Kabeh ya mereka itu kabeh. Nah itu ya jelas ya. Jadi tunggu anda semua akan menerima konsekuensi dari fitnah yang sangat kejam yang Anda lakukan terhadap saya ya, dan itu luar biasa pada hari-hari. Saya tadinya tidak mau merespon karena itu akan mengganggu, tapi mohon maaf terpaksa saya harus ambil hari ini ya tadi, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya juga sempat mendengar keterangan yang sangat krusial tadi dari ahli tadi. Saya kira itu teman-teman semua. Mohon maaf saya sedikit emosional ya gitu. Ya, saya mohon maaf itu dan terima kasih untuk rekan media yang sudah ikut menyebarluaskan hari ini, dan saya akan tuangkan itu dalam baik, saya kira sudah selesai itu ya. Nah, ini Bang Bil. Siap-siap. Ente itu nggak ngerti jalur permasalahannya. Masalahnya Roy Suryo itu kalaupun mau bukan palsu. Ya, kalaupun mau, ya itu tadi sebagaimana disebutkan, mau ijazahnya asli. Nah, itu kan aturannya juga aturan internal ya. Peraturan akademik atau rektor. Kalau bagi saya sih, saya juga ada ya kaosnya, isinya kepala para termul itu sebagaimana yang ada di dalam kaos saya. Ya biar saya tunjukkan ini. Tuh. Oh. Apa? Kosong. Kosong. Otaknya gak ada apa-apanya. Aduh. Untuk bagian yang wah suka B, saya nggak ikut-ikutan ya. Baik. Nah, di waktu yang setelahnya lah ya, ini mungkin hampir bersamaan karena ini setelah pra peradilan juga. Ini profesornya siapa namanya lupa saya. Effendi ya, Erdianto Effendi dari Universitas Riau. Temennya Eli dan Eti. Kalau tidak salah Eli dan Eti juga dari Riau juga. Ini melakukan konferensi pers ya. Bareng sama Jagir, kemudian di sebelah kanan yang bersangkutan itu ada si Azwan, kemudian di sebelah kiri Jagir itu ada si Rismon. Atuh ya kalau mau konferensi pers besok-besok begitu ya, tahun depan biar nggak kentara begitu. Ini kan sangat terlihat sekali ketermulannya itu. Jangan-jangan ini mah jangan-jangan ya, curiga boleh dong. Jangan-jangan ini profesornya juga hadiah. Dari siapa? Ya dari yang dibela. Terus kenapa juga dari sekian banyak ahli yang ada polisi itu milih yang bersangkutan ini? Inilah ya buat omongan si Azwan, kita lewat saja dulu. Nih omongannya Effendi nih. Ya, masalah pasal mana yang diterapkan itu kan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Nah, dan ini memungkinkan karena diatur di dalam hukum pidana ada yang namanya konkursus. Ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Kalau konkursus idealis itu perbuatannya satu, tapi dia memenuhi beberapa pasal dalam hukum pidana. Atau sebaliknya, konkursus realis, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan hampir bersamaan. Nah, ini termasuk kan perbuatan pasal 310 atau pasal 311 atau pasal 32A Undang-Undang ITE. Ini kan hampir bersamaan dilakukan. Nah, jadi ini perbarengan yang disebut sebagai konkursus realis. Nah, jadi ini diterapkan sekaligus proses penyidikan dan penuntutannya. Lalu apakah harus bukti satu-satu? Ya tentu, saya kira penyidik mungkin sudah punya bukti. Tadi juga kuasa hukum pemohon juga menanyakan apakah ada dalil atau doktrin yang menyatakan bahwa bisa tanpa keterangan saksi. Ya saya bilang bahkan kalau perkembangan
sistem pembuktian modern, circumstance evidence, Ya. itu bahkan alat bukti elektronik lebih bisa dipercaya. Siap. Kenapa? Karena alat bukti keterangan saksi itu bisa lupa, bisa bohong, bisa dipengaruhi orang lain. Nah, bahkan di negara-negara maju, bahkan di dunia olahraga ya, kita mengenal namanya VAR. EAR, VAR, Video ya. Assistant Referee, yang terbukti berapa banyak menggagalkan penalti, menghasilkan penalti dan Iya, dan meloloskan Argentina ya dari Mesir. Sorry, saya masih sakit hati. membatalkan gol. Nah, jadi Musim bola soalnya ini, Prof. Iya, ketika di dunia olahraga digunakan bukti-bukti elektronik, kenapa kita Wah, harus alergi ini dengan luar bukti biasa. elektronik? Nah, walaupun Luar biasa rekan-rekan. walaupun ternyata ini kita juga mendapatkan di sini dalam perkara ini cukup banyak keterangan saksi. Iya, iya. Jadi itu yang dipertanyakan tadi oleh On, ini 148 orang saksi itu orang semua. Ya, orang semua. Ini kalau misalkan dianggap seperti ini berarti kan di matanya polisi, saksi-saksi elektronik itu lebih kuat daripada saksi-saksi orang di mata polisi karena manggilnya orang ini. Nah, nanti di persidangan Pak Hakim siapapun nanti yang akan mengampu persidangannya Roy Suryo, tolong diingat Lisa UGM mengatakan Jokowi bukan lulusan UGM. Itu satu dah. Yang kedua, ngapain bawa-bawa VAR? VAR itu bukan bukti, itu adalah alat bantu. Alat bantunya bukan buktinya. Lah kenyataannya juga ada yang di VAR-nya gimana? Kan keputusan tetap ada di wasit itu saat itu. Itu bukan bukti, itu alat. Gimana sih yang dipakai di dalam VAR itu? Ini mah Baik, Prof. Di sebelah kanan kita ada juga YouTuber Nusantara Andi Aswan. Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Nanti beliau yang menjelaskan apa posisinya. Banyak posisinya. Tapi mikrofon saya serahkan ke beliau ya. menyikapi pra peradilan dan Ya. Saya bisa untuk masalah pra peradilan itu dibandingkan Langsung aja nih ke profesor lagi lah. 81. Ya. Prof. ya Nah. kalau mengajukan pra peradilan itu kan hak. Ya. Nah, tinggal sekarang apakah hakim sepakat atau satu pikiran dengan para pemohon atau tidak. Cuma mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, dan tadi tidak tersampaikan sebetulnya pada saat sidang. Saya baru teringat untuk menyampaikan ini setelah sidang. Siap. Tapi mungkin di sini maksud dari pasal 162 itu yang bahwa pada saat sidang pra peradilan masih diajukan, masih berproses, itu sidang pokok perkara tidak boleh dimulai. Nah, ini yang menjadi semacam celah hukum bagi kubu Roy Suryo. Saya perlu jelaskan apa yang menjadi latar belakang historis adanya pasal itu. Ya. Nah, istilahnya itu asbabun nuzul dari pasal itu. Jadi, ini model penafsiran sejarah perlu dilakukan. Mengapa ada pasal itu? Karena begini, selama ini kan saya juga sering jadi ahli dari pemohon ya, bukan saja ahli dari termohon. Menyedihkan. Ya, bervariasi ya. Seringkali ketika kita sedang menempuh proses pra peradilan, pemohon mencari keadilan melalui pra peradilan, tiba-tiba ini terjadi semacam kerjasama antar penuntut umum dengan pengadilan untuk memulai perkara. Iya. Nah, ini akhirnya terpaksa permohonan pra peradilan ini mati suri, mati sebelum berkembang, layu sebelum berkembang. Ini kan kayak memaksakan dan merampas hak-hak asasi dari pemohon pencari keadilan untuk membuat mereka tidak menemukan jalan untuk mencari keadilan. Nah, ini sebetulnya latar belakang kenapa ada pasal itu. Iya. Nah, jadi maksud pasal itu bukan berarti kemudian boleh ditunggu orang untuk mengajukan pra peradilan, baru sidang pokok perkara dimulai. Enggak. Maksudnya adalah ketika dia sedang berlangsung. Nih, kalau misalnya nih yang sekarang pra peradilan kedua. Kamu di pengadilan ngemeng EP, di sini ngemeng EP. Gak nyambung, coba cek lagi omongannya di pra peradilan itu nggak begitu ngomongnya. Ya saya tidak mendapati di dalam undang-undang itu begini dan begitu. Hanya saja itu memang ada hak untuk mengajukan pra peradilan. Di sana ngemeng EP, di sini ngemeng EP. Ini apa sih yang berusaha untuk dilakukan oleh para termul itu? Ini saya mau lihat dulu ya. Soalnya ada channel yang bagus ini. Tadi saya cari-cari, ini namanya Hendro Firleso. Sebentar ya, kita saksikan daripada dengerin profesor nggak jelas itu ya. Hindre lagi. Hendro.
Virleso. Nah, ini udah bagus nih. Mana ya? Yang live sebentar. Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Hendro Virleso. Betul ini. Pra peradilan kedua. Loh, hilang videonya guys. Kok nggak ada? Kedua, ya, ini adalah selesai Prapit yang kedua. Kok nggak ada? Live terbaru. Loh, hilang guys. Hilang, kok nggak ada ya? Prapit yang kedua, ya, ini adalah selesai Prapit yang kedua. Roy Suryo usai sidang. Oh, ada ya, kirain baru-baru. Nih ada nih 5 hari yang lalu. Nah, ini Selesai Prapit yang kedua. nih sedikit saja ya. 32, Undang-Undang ITE itu akan Undang-undang dimenangkan ITE nih. oleh Roy Suryo, saudara. Karena apa? Mungkin Bentar, kita ulang dari awal nih. Aduh. ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara Tuh, sebangsa nggak campur-campur, dan mau salam setanah air aja, udah Indonesia. kayak gini bener. Bertemu kembali dengan Hendro Ya. Virleso. Pada malam hari ini, saudara saya akan membalas ya. Kita ingin membahas mengenai sidang pra peradilan yang kedua yang dilakukan oleh Roy Suryo, saudara. Saya melihat di sini ada kemungkinan menang, makanya saya mengatakan bahwa pra peradilan kedua pasal 32 Undang-Undang ITE itu akan dimenangkan oleh Roy Suryo, saudara. Karena apa? Mungkin mengenai ITE-nya aja ya. Kalau saya melihat ini adalah mengenai ITE-nya, dan Roy Suryo nanti akan tetap mengikuti jalannya persidangan. Kemudian dia akan mendapatkan mungkin keringanan daripada hukuman segala macam, saudara. Saya melihatnya seperti begitu. Dan coba kita lihat ya, apa keterangan dari Roy Suryo yang pada kemarin begitu dia selesai Prapit yang pertama, terus dia mengatur dilakukan pra peradilan yang kedua. Apa keterangan daripada Roy Suryo, saudara? Kita pengen lihat dulu ya. Coba kita lihat keterangan dari Roy Suryo. Dan kita lihat bahwa dia juga pasti berharap juga, saudara, sama ya, namanya manusia ya. Jadi kita lihat ini adalah selesai Prapit yang kedua ya. Ini adalah selesai Prapit yang kedua. Ini Roy yang Suryo kemarin ya. usai sidang. Baik. Jadi segitu saja saya tunjukinnya. Udah sendiri ke sana ya, ke channelnya Hendro Virleso, cari apa namanya ini 5 hari yang lalu, 5 days ago, yang dari live-nya. Kesimpulannya apa? Ya ini, ya satu mengenai si siapa Bang Bill yang beneran offside ya, kena VAR itu udah. Itu acak-acakan pola pikirnya. Beda masalahnya Rismon kemudian Roy Suryo dengan Jokowi itu beda. Jokowi itu ijazah palsu. Rismon ya ijazah palsu, ya gelar palsu. Ya pasti Jokowi juga gelarnya palsu karena ijazah palsu itu. Sama tuh, siapa Rismon sama Jokowi itu. Gak pernah kuliah, ada masalahnya. Roy Suryo mah selesai. Cuman dipermasalahkan, ada aturan itu pun aturannya aturan rektor yang gak diterapkan. Ya urusan mereka, berarti tidak ada, dan sudah dijelaskan juga kenapa tidak ada, karena dimaksud adalah tindak pidana yang berat, bukan tindak pidana ringan. Kemudian si ahli kemarin udah jelas termul, kok nunjukin banget di khalayak masyarakat itu ya. Demikian mudah-mudahan termul segera binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.